Tusuk aja udah. Gue coba ya. Gue yang nusuk, lo yang ditusuk. Apa udah? Coba sini. Cuman jarum. Nanti kadang-kadang ya. Kalau Diem. suka langsung jangan nih. Jumpa lagi di channel Bumi Spiritual. Sedang viral-viralnya nih antara pesulap merah dan perdukunan. Ada yang tantang-menantang, pembuktian sampai ke ranah agama yang kalau kata gue sih sensitif. Nah, gue kan ngebahas dengan Bang Jiung, tanggapan Bang Jiung seperti apa. Oke Bang Jiung, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, lebih panjang tentang antara perseteruan ya antara pesulap merah dan perdukunan, yang statementnya Marcel itu dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Menurut pandangan lu gimana? Atau lu jelaskan secara detail dah dukun itu apa? Aku dulu saya. Oke, lanjut. Kita direk aja. Gimana? Kalau gue lihat Marcel ini kan dia juga suka bongkar-bongkar ya kan? Iya. Cuman memang yang digaris bawahi aja sih perkataan pertamanya memang tuh dia bilang kan dukun kalau nggak cabul nipu ya. Ya dukun yang mana dulu gitu. Nggak semuanya dukun itu seperti itu ya kan? Mungkin ya si Marcel anggapnya si oknum-oknum itulah ya kan. Oknum-oknum yang mengatasnamakan dukun atau mengatasnamakan agama-agama lah. Ya cuma kembali lagi lah, nggak semuanya dukun itu nyabul dan nipu itu. Kalau dia anggap semua dukun itu pencabul dan penipu, ya semua dong dukun. Karena kan dukun ada dukun beranak, dukun calak, dukun nganten, sampai ke dukun-dukun yang ke ranah-ranah sihir pun ada ya. Di sini disebutnya dukun santet gitu. Kita nggak bisa bilang dukun itu kalau nggak cabul yang ibul gitu, nggak bisa ya. Salah kalau bagi gua gitu perkataannya. Lagi juga dukun itu kan cuman istilah sebutan nama lah gitu. Sebutan. Iya, sebutan orang-orang dahulu lah gitu buat seorang yang dipercayai punya suatu kemampuan atau keahlian lah gitu untuk penyembuh gitu, antara medis dan non medis gitu. Jadi kan kriteria dukun itu kan banyak ya, cuman kan gue pelajari lagi dari channelnya Marcel itu kan udah klarifikasi ya. Udah klarifikasi ya udah gitu, walaupun ada oknum-oknum lah tertentu gitu loh, dukun-dukun palsu lah gitu ya kan, dukun-dukun tai kucing lah gitu yang gunain trik-triknya gitu cuma buat dibilang inilah kesaktiannya dia lah, inilah kekuatannya dia, inilah gaibnya dia. Oke Om, ini pertanyaan gue lagi nih, lu setuju atau enggak nih ya, si kontennya Marcel nih kan sering bongkar-bongkar trik perdukunan nih, lu setuju gak sih? Ya kalau kita ngomongin dukun kan dukun lah, pernah atau apapun lah gitu kan, ngebongkar-bongkar trik gitu ya. Iya. Ya gue kan nggak bisa bilang dukun itu semua pakai trik atau paranormal. Nggak semua ya. Ya nggak semua itu kan pakai trik. Mungkin ada keilmuan-keilmuan tertentu lah yang benar-benar dipelajari gitu. Cuman kalau buat oknum-oknum gitu yang mengatasnamakan dukun atau paranormal spiritual apapun lah itulah namanya. Kalau emang si orang oknum itu ngelakuin pembodohan dapat tipu-tipunya, ya gue setuju aja sama si Marcel gitu. Dia ngebongkar trik-trik dukun-dukun palsu lah gitu, dukun-dukun tai kucing lah gitu lah. Nipu lah ya. Dukun-dukun nipu gitu lah. Gue setuju gitu lah. Cuman gini loh, ketika si Marcel ngebongkar triknya itu, ya jangan terlalu detail gitu. Misalkan yang kemarin kan ada kelapa, isi apa gue nggak tahu tuh.
Kelapa ada isinya gini nih, caranya kayak gini. Caranya itu jangan diberitahu sepenuhnya gitu loh. Takutnya kan kita nggak tahu ya, orang-orang yang menonton itu kan belajarin, memanfaatkan kan cara-caranya itu nih. Wah ini lo cara triknya kayak gini lo, gue bisa nih. Akhirnya takutnya jadi buat tipu-tipu lagi. Kalau gue sih setuju Ray, apa dia bongkar-bongkar trik-trik palsu, gue setuju karena emang banyak Ray. Banyak pesulap yang nyaru jadi dukun banyak. Karena dia jago trik, jago main kalian di itu, cari kebermanfaatannya gitu. Entah dia bawa-bawa nama Tuhan, entah bawa nama-nama gaib. Ya cuman ujung-ujungnya cari cuan gitu. Soalnya gue juga pernah ketemu gitu. Ketemu siapa? Tuh dukun. Ngaku-ngaku dukun, serem pakaiannya ya. Cuman dia jago main sulap. Gue pernah gitu. Ya, makanya gue kalau Marcel mau ngebongkar-bongkar gitu ya gue setuju. Karena emang banyak pesulap-pesulap sekarang tuh yang nyaruh jadi dukun juga banyak. Oh banyak. Iya buat kepentingan apalah, nggak tahu lah, entah duit atau banyak yang kayak gitu. Kalau menurut lu si Udin itu siapa? Udin anak Bang Jani. Udin. Kalau menurut lu si Udin gimana tuh? Si Udin Bim Salabim. Bukan. Yang dibongkar sama pesulap merah. Iya, itu kan pesulap juga. Oh, pesulap. Iya. Samsudin maksud gua. Gimana? Iya itu pesulap juga kan. Pesulap alternatif kalau gue lihat kali. Kerisnya bisa kuat petir. Tapi setuju juga Marcel bongkar triknya dia. Ya, setuju lah. Setuju ya? Setuju. Ya itu kan ngebodohin orang. Ngaku-ngaku dukun. Ngebodohin terus apa ya? Tarifnya iyalah ngaku-ngaku dukun antara Suprandola atau apalah gue nggak tahu ya, dia ngaku-ngakunya apaan gitu. Itu kan ngebodohin orang dengan cara apa ya? Ya dengan cara trik sulap juga kan. Marcel sulapnya dengan ngebongkar-bongkar ya, ketemu nih pesulap nih yang nipu-nipu. Kayak mungkin dia ini kolaborasi kali ya. Bisa jadi kolaborasi. Pesulapnya Marcel yang bongkar. Ini loh bongkarnya itu. Bisa jadi mungkin bisa jadi kali kayak gitu. Kalau gue lihat ya nggak bagus lah Samsudin begitu lah, gila lah. Ya wajar sih Marcel ngebelah keilmuannya si Samsudin lah, trik-triknya wajar ya, karena kan lo tahu sendiri kerisnya banyak di mana tuh? Jualan di mana tuh? Beli di mana? Jakarta Timur banyak loh, Rawa Bening. Jatinegara ya? Iya Jatinegara, banyak barang-barang gaib tuh. Mungkin kalau Samsudin bisa kali berisi buat inilah, buat dia sulap-sulapan. Oke. Sama Marcel. Oke, ke Marcel lagi nih yang sedang viral nih kan, bahwa seseorang tuh kalau melihat jin sahadatnya dipertanyakan dan keluar dari Islam. Tanggapan lu gimana? Yang lagi viral juga nih, banyak viral. banyak yang mempertanyakan kayak itu kan. Kalau menurut gua kan si Marcel cuma kata-katanya aja mungkin salah gitu. Sebenarnya sahadat di sini kan disebut penyaksiannya gitu. Bukan dia harus keluar dari Islam, bukan. Tapi penyaksiannya dia terhadap itulah diragukan gitu. Dan pertanyaan jin itu bisa dilihat apa enggak lah gitu kan, bagaimana jin itu bisa dilihat atau enggak? Jin itu bisa dilihat dengan kehendak ya sang pencipta gitu. Ya justru ini para nabi, rasul dan orang-orang yang mempunyai kesolehan atau mungkin punya keilmuan yang tinggi lah dalam ketirakatannya gitu. Ya bisa aja dia melihat atau didatangi oleh sosok jin lah ya. Bisa aja gitu. Enggak gue pungkiri gitu. Adalah yang bisa melihat jin itu ada, cuman enggak semua manusia, cuman orang-orang tertentu lah yang dikendakinya lah ya, terpilih gitu ada. Enggak semuanya lihat jin gitu. Kalau semuanya melihat jin ya ngeri juga lah. Senggol ya gak? Bingung. Oke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan masih viral banget nih ya, perseteruan antara sulap merah sama perdukunan. Sisi baik dan buruknya gimana sih? Sisi baik buruknya gitu. Ya jangan berseteru lagi lah gitu. Jangan buat kisru-kisru lagi lah gitu. Kita nggak bisa ngebenerin si A bener, si B bener gitu. Ya, karena mereka punya pembenaran masing-masing lagi. Misalkan
yang Samsudin itu emang benar-benar ngelakuin trik gitu lah atau apalah gitu, ya bilang aja lah gitu lah, ya gitu, mengakui gitu loh. Kalau gue memang sulap-sulapan juga gitu. Dan atau kalau nggak mau mengakui ya dengan cara-cara kan kisruan udah rame nih, yang dari kemana-mana nih, sampai ada yang apa sih minta pembuktian, terus adu keilmuan inilah kekebalan atau apa, terus macem-macem lah pokoknya ya kan, buktiin ini loh. Mereka kan bilangnya edukasi ya kan, tapi mereka kok mencontohkannya kok dengan cara yang menurut gue gitu ya kurang edukasi lah gitu, menantang-nantang kayak gitu, terus saling serang gitu. Malah ada channel ini serang channel ini, adu argumen gitu kan, itu kan sama aja bukan mengedukasi gitu. Iya. Malah makin rancu lah gitu, kisruh gitu. Kalau ya dipertemuin aja gitu loh, misalkan Terbayun lah ya. iya ini dari kubu ini gitu, semuanya dipertemuin gitu, mana yang benar mana yang salah ya dibahas lah gitu. Kalau kita bicara keilmuan gitu juga Rai, mau kebal gitu kan, ada yang pakai trik atau enggak gitu, ada yang pakai trik atau enggak gitu kan. Ilmu kebal itu ada, bener ada gitu, dan ada gak yang pakai trik gitu, ada juga gitu. Entah kita nggak tahu dengan trik senjatanya itu diapain atau dengan trik-trik tertentu lah ada. Terus dengan kalau kebal itu ada yang sesungguhnya nggak ada, mungkin dengan amalan tertentu gitu. Berarti kebal itu ada. Makanya jangan dikisruhin lah gitu, yang ini nunjukin ini, yang satu berkomentar ini, yang satu nunjukin ini, nggak bakal habis-habis, mau sampai kapan lah gitu kan, kayak begitu-gitu doang. Di itu sendiri ada lebih kasus yang besar kan di kepolisian ini. Iya, lagi gencar-gencarnya malah masih ributin ini. Oke tadi kan lu mengatakan kebal ya, tadi lu bicara masalah kebal itu ada ya. Ada yang pakai amalan-amalan bahwa orang tersebut memiliki keahlian kebal dan kebal, ada yang pakai trik nih ya. Kalau gue coba, kira-kira gimana? Mau coba kebal gitu? Iya. Bisa aja Ray. Bisa. Tanpa amalan, tanpa trik bisa. Bisa. Iya, kalau cuma pakai kebal-kebalan kayak pakai jarum ya. Bukan pakai pisau atau pistol ya. Kalau pakai jarum mah bisa, nggak usah pakai trik-trikan, nggak usah pakai amalan-amalan, udah asal tusuk aja udah. Gue coba ya. Iya, penyok udah. Cari jarum coy. Cari jarum dulu coy. Definitif mau. Wajan betul. Iya, jarum apaan aja udah, yang ada aja. Ini beneran nih. Beneran Ray. Iya, enggak apa-apa. Kan tanpa trik, tanpa amalan kan? Iya. Ada jarum apaan? Jarum pun. Ya udah sini. Gua nih. Ya udah coba. Yang coba siapa? Lo Petit Toy. Gua tuh gua. Ya gue yang nyoba, sini duduk sini. Lu yang praktek. Lo yang mau ditusuk. Yang tusuk. Gue yang nusuk. Gue yang nusuk atau gue yang ditusuk? Lo ditusuk Toy. Gue yang nusuk, lo yang ditusuk. Apa udah? Coba sini. Kan kalau Enggak sedih fokus. sono ngomong ada triknya, ada malannya. Kalau kita nggak ada trik, nggak ada malan, deh modal gila aja. Udah gila aja deh. Kalau cuma jarum. Ente kadang-kadang ya. Gara-gara sedep nih. Gara-gara sedep nih. Nih kameranya gini nggak? Coba kemarin deh. Takut. Emang enggak? Lu yakin nggak? Gak usah ngerokok deh. Udah deh, lo. Nggak apa-apa kalau ya namanya coba-coba ya kan. Kalau berdarah ya udah. Panas dingin nih caranya. Iya itu. Coba. Kan coba. Jangan begitu depan kamera. Iya dah. Gak usah takut, kalau cuma jarum mah nggak apa-apa Toy. Ya itu. Kata gimana nggak tanpa amalan. Cuman kalau pisau, pistol, golok, kalau modal nekat jangan nih, nggak jebol. Iya. Yang nonton. Aduh bentar. Begini aja udah. Iya udah. Diam. Suka langsung, jangan nih. Oh iya bengkok. Iya bengkok tuh. Langsung juga. Coba kasih aja. Darah gak?
Sini deketin. Gelap. Sini. Coba mana? Sini dekat. Oh, Kesini. Udah tuh. Udah ya. udah. Jarum bingung kan? Ini jarum itu. Tapi berperi sedep. Aneh jarumnya. Udah Teh. setengah. Boleh. Berarti bener ya? Iya kali cuma jarum mah bisa lah. Gue nggak punya keahlian loh. Gue nggak punya keahlian. Gue coba Tito. Coba setup lagi tuh kameranya. Kalau cuma jarum bisa. Bisa ya, semua bisa ya. Kalau jarum. Jarum. Iya, kalau lo pakai pedang golok. Tapi jarum ini. Iya, kalau pakai pedang golok nih. Iya nggak bisa. Ini mau mungkin lo ini kebeset. Iya. Oke. Sip. Oke, kebal berarti ada. Oke, berarti kebal itu ada ya. Gue taruh dulu jarumnya. Kita kembali lagi ke pesulap merah nih. Kalau gue nggak salah ya, dia ngomong tuh dia nggak percaya namanya santet, tapi percaya namanya sihir. Nah, santet ini yang diomongin dia itu berupa ancaman. Nah, menurut lu tuh gimana? Kalau nggak salah tuh pertanyaan ini, dia ngejawab di media sosial atau di YouTube-nya dia ngomong seperti itu. Sihir atau santet sebenarnya sama aja. Sama cuman beda bahasa mungkin kali. Mungkin kalau di sini bilangnya sih tapi santet gitu. Sihir bilangnya santet. Sihir juga ada media yang mengancam ada. Mungkin Marcel bilang santet itu suatu bentuk ancaman mungkin dari bentuk medianya gitu. Yang medianya contohnya kayak gini. Kita buang apalah, contoh tanah kuburan gitu kan. Tanah kuburan buang ke rumah si A gitu. Biar itu orang ngerasa takut dalam pikirannya gitu kan. Kita buang ya kan, orang itu keluar. Ya bisa aja media itu mengancam mendokrin pikiran si orang tersebut gitu. Bisa aja. Itu dari media, cuman kembali lagi gitu. Sihir itu bukan cuma bentuk media doang, ada suatu bentuk entah itu rapalan atau jampe-jampe nih yang orang bisa santet itu yang kerana gaibnya gitu, apa menyuruh jin atau setan lah gitu untuk merusak si orang tersebut lah gitu. Entah itu kesehatannya, entah itu keuangannya, entah itu kasih sayangnya, keluarga harmonisnya, bisa aja gitu. Nggak dibilang apa santet itu nggak ada gitu, bukan nggak ada, santet itu ada ya, mau bentuknya ancaman atau gaib ya ada gitu. Santet nggak bisa gue bilang nggak ada gitu, sampai sekarang ya ada gitu. Oke, yang pertanyaan terakhir nih, menurut lo nih ya, pesulap yang baik itu seperti apa? Atau spiritual atau dukun apapun itu yang bijaksana seperti apa? Kalau gue lihat pesulap yang baik gitu, pesulap yang baik yaitu yang mempertontonkan lah gitu, mempertontonkan keilmuannya, trik-triknya. Dia itu yang bisa membawa hiburan gitu, membawa hiburan dalam tanda kutip canda tawa para penonton gitu, yang bisa menghibur diri penonton ketawa, ya kan, bukan membuat kegaduhan atau kekisruan gitu. Walaupun ya Marcel agak sedikit bongkar-bongkar trik-trik itu ya kan, cuman ya gue nggak menyalahkan dia lah, emang banyak gitulah oknum-oknum lah, dukun-dukun palsu lah kayak gitu. Cuman ya satu lagi nih, kalau buka triknya jangan terlalu ini detail banget, takutnya kan kita nggak tahu ya yang nonton itu meniru jadi malah menipu lagi gitu. Betul. Cuman kalau lebih baiknya lagi ya buat yang terhibur lah, yang buat jiwa kita nih, diri kita nih terbawa suasananya dalam lucuannya lah, dalam apa trik-triknya sulapnya itu. Nah terus kalau untuk spiritual nih, entah itu dukun, paranormal, apapun gitu menghadapi masalah ini nih, jangan ada lagi lah seperti mempertontonkan keilmuan-keilmuan yang wah ini gua sakti lah ya, membukti-buktikan itu yang gak penting-penting banget lah, buat apa gitu loh mempertontonkan itu. Mengkaji diri lagi lah gitu lah, mengkaji diri, jangan merasa yang paling apa ya, paling benar atau paling hebat gitu. Mengkaji diri lah, intinya spiritual itu kan
diri kita sendiri dan pencipta kita gitu loh. Apa sih tentang welas kasih lah gitu, welas kasih sayang, bukan dengan cara seperti itulah. Pembuktiannya seperti itulah yang selalu argumen gitu. Janganlah, kalau bisa mengkaji diri aja lah, lebih menahan diri, mengontrol diri dari perilaku ucap ya, baik si pesulap merah atau si para spiritual atau bukan yang masuk dalam kekisruhan ini gitu loh. Lebih mengontrol diri lah gitu, mengontrol diri dan mengkaji diri lah gitu. Lebih baik apa sih pencapaian ke spiritual kita menuju yang keesaannya lah gitu dalam relaksasi gitu aja sih. Oke, terima kasih Bang Jiom. Semoga yang nonton ini dapat pencerahan ya dari pertanyaan-pertanyaan gua. Yang nonton boleh dirangkum sendiri lah. Komen di bawah pendapat teman-teman yang nonton ini gimana. Kita tutup saja ya sampai sini. Semoga persetujuan ini segera berakhir. Oke, salam damai, bumi spiritual. Dia